Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tub'asuna kama tamutuna kama ta'isun. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah dimana saja Anda berada, jangan lupa sebelum menyimak video ini tekan tombol like, subscribe, dan tekan lonceng agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Rahmatul Ummah. Bahasan kita kali ini tentang penjelasan surat An-Naba ayat ke-18. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Yang artinya, maknanya wallahu a'lam bil murad. Pada hari ditiupnya trompet malaikat Israfil, maka manusia berbondong-bondong berkumpul di alam mahsyar. Asbab nuzul atau makna daripada surat An-Naba ayat ke-18, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, bagaimanakah makna daripada surat An-Naba ayat ke-18 yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja?" Lalu setelah mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, yang dipertanyakan adalah ayat ini, surat An-Naba ayat ke-18, Rasulullah SAW sampai menangis. Bahkan dalam satu hikayat, tangisan Rasulullah SAW tersebut sampai membasahi bajunya karena banyaknya air mata yang ia keluarkan. Maka Mu'adz bin Jabal kaget. Karena kaget dan bertanya, "Ma yabkika ya Rasulullah?" Wahai ya Rasulullah, mengapa engkau menangis setelah aku menanyakan ayat tersebut, yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja? Jawab beliau, "Sa'altani min amrin azim," karena engkau telah menanyakan sesuatu yang sangat dahsyat. Dahsyat bagaimana ya Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, "Tuhsyaru ummati alasnai asyara sinfan." Ketahuilah wahai Mu'adz, apabila nanti telah datang hari kiamat dan manusia telah dibangkitkan dari alam kubur, umatku akan berbaris menjadi 12 barisan, menjadi 12 saf. Yang mana yang 12 saf ini masing-masing perilakunya tergantung perilaku yang dilakukan di dunia ini. Maka ada sabda Rasulullah SAW yang lain, "Tub'asun kama tamutuna kama ta'isun." Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat, itu tergantung bagaimana ketika kita meninggal dunia. Kalau ketika kita meninggal dunia atau ketika kita mati sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah, bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, yakin ketika kita dibangkitkan dari kubur akan membaca lafaz la ilaha illallah. Juga selanjutnya
tamutuna kama taisun, kalian itu akan diwafatkan oleh Allah tergantung bagaimana hidup kalian. Ketika kalian hidup misalkan penuh dalam kebenaran, penuh dalam kebaikan, insya Allah mati kalian pun akan ada dalam kebaikan. Dan sebaliknya, apabila kalian hidup penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa-dosa, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan kalian dalam dosa-dosa perdosaan juga. Masya Allah. Maka hati-hatilah, perbanyak kebaikan ketika kita hidup, agar mati kita pun dalam kebaikan pula. Apabila mati kita dalam kebaikan, dibangkitkan dari alam kubur pun kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabda Rasulullah SAW, nanti setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, menurut satu riwayat bahwa malaikat Israfil itu meniup trompetnya ini 2 kali. Yang pertama ditiup di dunia, langsung terjadi kiamat. Setelah hari kiamat 40 tahun kemudian, manusia sudah tertimbun dengan runtuhan langit, maka ditiup kembali trompet malaikat Israfil untuk membangkitkan manusia yang telah mati karena hari kiamat dan yang telah mati sebelum hari kiamat. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka umatku, sabda Rasul, akan berbaris menjadi 12 barisan. Yang pertama, yusyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rizlani. Yang paling mengerikan, sabda Rasul, di barisan pertama, di barisan terdepan, ada umatku yang dibangkitkan dari alam kuburnya, ini tidak punya tangan, walaupun di dunia punya tangan. Wala rizlani, dan tidak punya kaki, walaupun di dunianya punya kaki. Ini yang paling mengerikan. Kita di dunia punya tangan, tapi di akhirat tangannya tidak ada. Kakinya di dunia ada, tapi di akhirat tidak ada. Apa dosa umat Rasul yang seperti demikian? Itu merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Alam mahsyar itu adalah suatu tempat yang rata. Matahari ada di atas kepalanya 7 hasta, sekitar 3,5 meter dari kepala kita. Sudah bisa kita bayangkan, jangankan matahari ada di kepala kita, jarak kepala kita dengan matahari 3,5 meter. Di langit keempat pun matahari sudah begitu terasa panasnya ketika kita hidup di dunia. Masya Allah. Dosa apakah gerangan? Sampai-sampai orang tersebut punya tangan tapi tidak ada tangannya, punya kaki tapi tidak ada kakinya. Maka diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haula illadzina yu'dunal jiron hadza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Ketahuilah wahai hamba-hambaku yang berada di alam mahsyar, manusia yang pertama tidak punya tangan dan tidak punya kaki, ini akibat dosa-dosa di dunia, sering menyakiti tetangga-tetangganya. Masya Allah. Hati-hati dengan tetangga kita. Tetangga kita kan ada 3. Ada tetangga yang mempunyai 3 hak yang harus kita penuhi. Siapa itu? Yaitu ada hak tetangga, saudara kita juga seagama. Berarti kerabat, seagama, dan hak tetangga. Ada lagi tetangga itu yang mempunyai 2 hak, bukan saudara tapi seagama dan menjadi tetangga. Ada juga bukan kerabat, bukan seagama tapi bertetangga, itu 1 hak, yaitu punya tetangga yang non muslim. Yang namanya tetangga, asal tetangga non muslim tersebut tidak mengganggu kita, kita harus menjamin keselamatannya. Sebab terkadang kita banyak berselisihan paham dengan tetangga yang dekat terutama. Kadang-kadang
memperebutkan masalah batas-batas tanah kita, batas rumah-rumah kita. Masya Allah, itu sebaiknya diselesaikan dengan islah, diselesaikan dengan baik. Karena apa? Apabila kita sering menyakiti tetangga, bagaimana caranya menyakiti tetangga? Contoh, kita mempunyai pepohonan milik kita, tapi dahan-dahan dan daun-daunnya jatuh ke halaman tetangga kita. Kita tidak istirdo, kita tidak minta maaf, bahkan kita waktu mengambil buah pohon yang berbuah itu, tetangga yang sering kena sampah dedaunan yang jatuh, kita tidak memberinya. Itu pun sama halnya dengan menyakiti tetangga. Ketika tetangga mendapatkan kesenangan, kita kadang-kadang suka sirik. Ketika tetangga mendapatkan musibah, kita malah senang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita hidup di dunia banyak menyakiti tetangga-tetangga kita, yakinlah bahwa kita nanti di alam mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Juga di barisan kedua, sabda Rasulullah SAW, yuhsyaruna min kuburihim ala suratil khonajir, payunadi munadin minas sama, haula illadzina yatahawanuna bis salat, hada jazaohum wa masiruhum ilan nar. Di barisan kedua, umatku, sabda Rasulullah SAW, ada umatku walaupun di dunia berparas cantik, berparas tampan, tapi ketika dikumpulkan di alam mahsyar, ini dijadikan kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala babi. Na'udzubillah. Alangkah malunya kalau kepala kita disalin oleh Allah jadi kepala babi. Jangankan disalin menjadi kepala babi, ketika di wajah kita ada bisul, di kening atau di pipi, sehingga kita malas untuk keluar karena malu ada bisulnya. Sehingga diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang berada di alam mahsyar, ini manusia dulunya tampan dan cantik, tapi aku jadikan kepalanya menjadi kepala babi, karena ini orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Masya Allah, bagi orang yang meninggalkan sholat tidak ada udzur dan sudah menjadi kebiasaan, alasan kesibukan, maka hati-hatilah, bersiap-siaplah. Berarti Anda telah mempersiapkan diri untuk dijadikan kepala Anda di akhirat nanti dengan kepala babi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jauhilah perilaku meninggalkan sholat agar kepala kita tetap dijadikan sebagai kepala manusia. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.